Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 12 Februari 2025, akhirnya IHSG kita ditutup menguat cukup tinggi dan ada saham yang baru mulai uptrend. Apakah saham itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini. 12 Februari 2025 Wednesday, menguat 1,74%, menguat 113,79 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini sebesar 9,9 triliun dengan foreign buy 4,4 triliun dan foreign sell 4,6 triliun. Value transaksinya tidak lebih besar daripada kemarin, namun banyak sekali emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, termasuk beberapa emiten Konglow. Kita lihat transaksi net foreign buy pada perdagangan hari ini. TLKM asing masuk 97 miliar dan menguat 6,9%. BBNI asing masuk 63 miliar, menguat 5,65%. TPIA asing masuk 37 miliar, menguat 11,28%, cukup tinggi. UNTR asing masuk 31 miliar, menguat tipis. AMMN 25 miliar, Bumi 21 miliar, PSAB 17 miliar, ASI 16 miliar, Film 16 miliar, Raja 15 miliar dan menguat 4,5%. BRIS 15 miliar asing masuk, BRPT 14 miliar dan seterusnya. Dan ada Bukalapak yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. 12,26 miliar asing masuk, ISAT juga asing masuk 10 miliar. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini justru BBCA kembali 213 miliar, menguat tipis. BMRI 164 miliar, menguat tipis. BBRI kembali di distribusi asing ternyata 135 miliar, menguat tipis. INKP 33 miliar, melemah. MDK 32 miliar, UNVR 26 miliar, Goto 18 miliar, KLPF 12 miliar, Akra 10 miliar, CSMR 9 miliar dan seterusnya. Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Masih belum melebihi high sebelumnya. Ya, ini di harga opennya masih belum melebihi sehingga belum benar-benar akan melanjutkan penguatan. Namun karena pada perdagangan hari ini penguatannya cukup solid, ada potensi untuk perdagangan esok 13 Februari 2025 IHSG bisa kembali melanjutkan penguatan. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement, jika kita ukur dengan Fibonacci retracement dari sini ke sini, maka masih ada potensi untuk IHSG kita menguat sampai 6.700-an. Jika berhasil menembus 6.700-an ini, maka ke 6.800-an. Ini sama, ini 6.700, resisten terdekat yang sebelumnya menjadi support, kemudian 6.800 di sekitar sini. Mari kita bahas saham-saham pada perdagangan hari ini, IHSG seperti apa, yang penting kita bisa tetap profit trading harian. Kita bahas Bukalapak terlebih dahulu, emiten yang baru mulai uptrend. Pada perdagangan hari ini ternyata melanjutkan penguatan, menguat 9,35%, menguat sampai ke 138. Beberapa waktu sebelumnya kita bahas ketika menguat tanggal 5 Februari ini bahwa kuncinya ada di MA 200 dan benar, setelah berhasil breakout MA 200 lalu menguat kencang. Secara bendermologi ada akumulasi oleh RF AKIF yang keluar YU SQ NI AZ. Dengan kondisi fundamental Bukalapak yang justru kurang bagus karena e-commerce-nya sudah tutup, ternyata tidak mempengaruhi pergerakan dari saham Bukalapak. Justru beberapa hari terakhir mengalami penguatan berbarengan dengan SMA dan MTEK. Penguatannya pada perdagangan hari ini sudah cukup tinggi beberapa hari terakhir, sehingga ini sudah rawan terkoreksi, sudah sampai ke resisten
di sekitar 150-an. Beberapa waktu sebelumnya sampai ke 150, belum mampu bertahan di atas 151-an, koreksi, menguat, belum mampu breakout EMA 200, koreksi. Ini belum mampu menembus EMA 200, koreksi, dan ini benar setelah berhasil breakout MA 200. Ini candle doji, breakout pada perdagangan 10 Februari, lalu menguat kencang. Baru mulai awal uptrend, namun tidak untuk spekulasi buy di harga atas seperti ini. Jika ada koreksi ke 140, 130-an, pantau-pantau sekitar area situ. RSI-nya juga sudah oversold, sehingga jika ada koreksi ke dekat MA 200-nya atau MA 20-nya nanti jika mengarah ke atas, maka bisa buy on weakness di Bukalapak. Butuh kesabaran, kalau mau pasang alert silahkan dipasang alert di 135 ke bawah ya. 135 ke bawah kalau mau spekulasi buy Bukalapak di sekitar area itu. Tidak untuk beli saat ini sudah saatnya TP. Kalau ada yang spekulasi buy di harga bawah, selamat. Beberapa sobat trader ada yang memantau SMA dan MTEK. Kalau ada yang mantau sendiri Bukalapak, selamat. Kenaikan pada perdagangan hari ini cukup tinggi. SMA pun juga mengalami penguatan cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Menguat 5,71%, high-nya ada di 228, closing di 222. Volume transaksi makin besar. Secara terminologinya ada akumulasi oleh YPRFKZ yang keluar YUMGZP. Saat ini SMA sudah dalam kenaikan yang cukup tinggi. RSI-nya juga sudah overbook, lawan aksi profit taking sudah sejak tanggal 4 Februari. Candlenya ditutup hijau terus, menguat. Selamat kalau ada sobat trader sudah 10 lebih dari di bawah, ini tertahan di MA 20, kemudian menguat terus tanpa henti. Kalau ada yang punya dari ke bawah, itu adalah bentuk kesabaran dari sobat trader yang kemudian hold sampai harganya naik cukup tinggi baru take profit. Nah, ketika sudah naik cukup tinggi baru beli, siap harus, kalau misalkan di bawah turun harus siap ya. Jangan sampai ketika di bawah tidak beli di atas, ternyata di bawah turun, justru tanya ini kalau cut loss-nya di mana. Nah, kalau memang niatnya untuk trading dan berharap bisa mendapatkan profit maksimal, ketika turun beli lagi, jika memang yakin dengan emiten tersebut bahwa emiten tersebut mampu melakukan penguatan. Kalau ada yang sudah beli pada perdagangan kemarin ketika menguat cukup tinggi, ini sudah floating profit, silahkan diatur area take profitnya. Kalau ada yang beli tadi di 228, sekarang sedang floating loss. Pertanyaannya kenapa beli di 228? Kenapa tidak beli dari kemarin ketika konsolidasi di dekat-dekat 200? Nah, ini sudah lawan profit taking. Untuk perdagangan esok arahnya kemana? Tetap beberapa waktu depan masih arah ke atas. Jika ada koreksi wajar. Jika ada koreksi justru kesempatan untuk buy on weakness yang belum punya atau yang sudah take profit bisa buy on weakness di dekat-dekat 200 sampai 210-an untuk SMA. Begitu pula dengan MTEK yang pada perdagangan hari ini juga mengalami penguatan. Menguat 3,45%, closing di 600. Masih belum mampu bertahan di atas 600. Secara terminologi ada akumulasi oleh PDCCYU yang keluar ke KZYPYC. Saat ini SMA jika berhasil breakout 600, ada potensi akan menguat cukup kencang. Pola cup and handle atau pola semi triangle apa aja, yang penting kalau breakout 600-an sampai 620, potensial ke 650-an ke atas. Ini grup yang sedang aktif belakangan ini, sehingga jika momentumnya ada di sini, maka pantau-pantau grup ini. Jika ada koreksi-koreksi, berarti bisa kesempatan buy on weakness. Strategi trading dengan momentum adalah kita lihat emiten-emiten apa yang mau cukup aktif. Jangan terpatok pada satu emiten saja, trading itu terus-menerus. Ketika memang sudah tidak ada momentum di emiten tersebut, maka kita hindari. Contohnya di perbankan. Beberapa waktu belakangan jika memang perbankan tidak bisa untuk kita tradingkan, ya kita putar setir, banting setir, emiten apakah yang menarik, dan belakangan MTEK, SMA, Bukalapak menarik. Selamat kalau ada spekulasi buy dari ke bawah di sini.
pada perdagangan 11 Februari sempat terkoreksi sampai ke 560, kemudian ini menguat. Ini belum masuk trading plan, masih trading plan yang lama di harga bawah sini. Belum ada trading plan lain karena pergerakannya ranging, ya, menguat dikit koreksi, menguat dikit koreksi. Belum masuk area buy price yang pas. Kecuali ini breakout 600, kemungkinan akan kita buatkan trading plan ulang untuk Elang Mahkota Teknologi. Lalu kita lihat emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini adalah BRRC. BRRC pada perdagangan hari ini ditutup arah 33,33%. Selamat kalau ada spekulasi buy di BRRC. Secara fundamentalnya ternyata netral. Yang masuk YP CCXL, yang keluar KKMG GR. Kita lihat gross untuk BRRC. Ya, hanya trading cepat untuk BRRC sehingga pada perdagangan 13 Februari hanya untuk trading singkat BRRC. Ini memang belum sempat kita buatkan trading plan, namun kita sudah mention BRRC di malam hari. Ya, kita mention BRRC nih. BRRC. Ini tadi malam kita mention bahwa BRRC menjadi salah satu hasil dari screening yang cukup menarik. Kita mention ada terus BRRC dan YOI, yang belum jalan YOI. Terus sudah ada penguatan, namun yang menguat cukup tinggi adalah BRRC. Dan ada beberapa sobat trading spekulasi buy di BRRC, ya. Selamat, ini ada yang jual di 63, ya. Selamat. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada PANI, Pantai Indah Kapuk 2. PANI pada perdagangan hari ini menguat 8,21%. Secara fundamentalnya sangat bagus, ada akumulasi besar oleh AK CCKI yang keluar XC BKXL. Volume transaksi lebih besar daripada volume kemarin, menandakan buyer yang cukup kuat di PANI. Ini kita gambarkan pada perdagangan hari ini bahwa ada potensi PANI untuk menguat, dan ini berhasil breakout previous high, pertanda masih akan ada penguatan lanjutan di PANI. Selamat bagi sobat spekulasi buy di PANI. Tadi kita mention PANI. Kita mention PANI di menjelang sesi kedua, ya. Kita mention PANI di jam 13.12 bahwa PANI potensial ke 12.000, ini masih di harga 10.600. Kita mention saat PANI masih di harga 10.600 nih. Kemudian closing di 11.200. Selamat kalau ada sobat spekulasi buy di PANI pada perdagangan hari ini. Dari 10.600 kita ukur 10.600-an. Di sini. Sampai closing sudah floating profit 5,66% kalau masih hold. Kalau sampai hacknya 7,78%. Instan, ya. Berhasil breakout previous high sehingga ada potensi untuk penguatan lanjutan. Jika ada koreksi kembali ke sekitar 11.000, bisa average up kalau punya dari ke bawah, atau kalau sudah habis bisa entry baru jika ada koreksi ke 11.000-an. Semoga bisa melanjutkan penguatannya lagi sampai ke 12.000, ya. Begitu pula dengan CBDK. CBDK ini juga kita mention pada perdagangan hari ini. Kita gambarkan CBDK potensial ke 7.500. Ini masih di harga 7.225 karena sudah ada kenaikan cukup lumayan, ya. Kita spill di jam 1-an dan menguat sampai ke 7.425. High-nya ada di 7.500, ya. Berarti pas sampai ke 7.500. Kita mention tadi resistnya di 7.500. Ini beberapa sobat trader dapat di harga 7.150, 7.200. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk PANI dan CBDK.
Namun untuk CBDK ini masih belum breakout previous high. Secara fundamental juga ternyata ada distribusi oleh LG YUKI yang nampung GRBB YPAI. Namun karena pergerakan CBDK ini bareng dengan PANI, jika melihat PANI yang ada akumulasi potensi, maka CBDK pun masih akan ada penguatan lanjutan setidaknya ke 7.800 untuk jangka pendek. Target 8.000 kemungkinan bisa tercapai untuk beberapa hari ke depan. Semoga. Jika ada koreksi ke 7.000 lagi, bisa spekulasi buy kembali selama bertahan di atas ini. Saat ini menjadi supportnya 6.800-an. 6.500, 6.800-an ini dijaga, semoga bertahan di atas ini dan CBDK mampu kembali menguat ke atas. Kemudian kita coba lihat insight kita terkait brand. Ini ya. Ini kita berikan insight kepada beberapa sobat trader bahwa ini ada sobat trader yang punya di average atas, kemudian japri ke kita, maka kita jelaskan beberapa kondisi dari brand. Ini situasi pertama, kemudian ini situasi kedua. Jadi insight-nya adalah ada dua situasi di mana brand pernah terjun cukup dalam, kemudian sideways sebelum kembali menguat. Ini situasi keduanya. Situasi kedua terjadi di tanggal 24 September sampai tanggal 6 Desember. Ini sampai sini. Nah, dalam waktu 2 bulan lebih sedikit. Sedangkan situasi pertamanya hampir genap 3 bulan. Ini hampir genap 3 bulan. Kemudian baru menguat breakout sideways-nya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut bisa menjadi dasar apakah kondisi sobat trader yang sedang floating loss itu tidak apa-apa. Dalam arti masih punya modal untuk trading di emiten yang lain. Kalau memang tidak punya modal lebih lanjut untuk trading di emiten yang lain, nah apakah siap untuk cut loss dan ingin trading di emiten yang lain kemudian mencari profit untuk mengganti kerugian dari brand? Ini insight terkait brand. Lalu kita lihat insight terkait PTRO. Nah, untuk PTRO ini tadi malam ya kita share jam 11:42 menit. Ternyata PTRO pada perdagangan hari ini menguat. Ini kita ingatkan bahwa PTRO ini dengan time frame daily masih belum mampu menembus MA20 sehingga terkoreksi. Nah, dengan time frame 30 menitnya ada potensi mengarah ke bawah, namun ternyata pada perdagangan hari ini justru lanjut menguat sampai ke 3.400-an. Sehingga kalau mau average down ya di area sini, kalau mau cut loss di area sini. Kurang lebihnya seperti itu. Mari kita lihat secara teknikal untuk brand. Brand ini ya, ini kita gambarkan ini 24 sampai 6 Desember. Ini sideways-nya cukup lama. Sideways cukup lama, kemudian menguat untuk mengejar MSCI. Ternyata gagal masuk MSCI, turun lagi. Sehingga potensi sideways-nya akan kurang lebih seperti ini. Kurang lebih 2 bulanan. Beberapa waktu ke depan. Maka strateginya buy on weakness. Buy on weakness. Supportnya di mana? Ya supportnya di sini. Ini sudah mulai tertahan. Sehingga saat ini kalau mau buy on weakness di brand, menarik. Kalau mau yang punya dari ke atas, mau average down, ini juga menarik, apalagi ini ada akumulasi oleh ZP MGCP yang distribusi AKNI YP. Kemudian ini skenario pertamanya dari 9 Januari sampai 5 April. Ini hampir 3 bulan sideways sebelum kemudian menguat cukup tinggi. Nah, kondisi saat ini untuk brand karena ada akumulasi dan koreksinya sudah tampak tertahan, semoga benar tertahan, maka 5.800 sampai 6.000 ini akan menjadi support. Closing di 6.275, jika ada koreksi ke 6.000-an, ini bisa spekulasi buy di dekat-dekat 6.000 sampai 5.800. Jika bertahan di atas itu, maka ada kemungkinan kemudian menguat, bisa take profit ketika ada penguatan. Kemudian kita lihat PTRO, yang pada perdagangan hari ini juga menguat 5,59%.
Secara fundamentologinya netral, yang keluar justru XL, DR, ZP, XC, yang masuk MGAI, HP. Penguatan dengan volume yang kecil. Ya. Jika kita lihat volume pada perdagangan 12 Februari ini justru kecil sekali, menandakan divergen, penguatan yang divergen. Sehingga dengan time frame yang lebih kecil, maka untuk PTRO pada perdagangan esok jika belum mampu menembus 3.600-an, ya, ada potensi koreksi lagi ke 3.200 sampai 3.300-an. Polanya kemungkinan akan seperti ini untuk PTRO. Ini penguatan pada perdagangan hari ini, penguatan karena koreksi yang kemarin cukup dalam. Namanya saham, ada koreksi, ada menguat, ada koreksi, ada menguat, ada koreksi, ada menguat. Nah, penguatannya ini tidak cukup solid karena volume hari ini tidak cukup besar, sehingga rawan terkoreksi lagi untuk perdagangan esok 13 Februari 2025. Kemudian kita lihat TPIA. TPIA yang pada perdagangan hari ini 12 Februari 2025 diakumulasi cukup bagus oleh AKAZYB yang distribusi YUNIDX. Menguat 11,28% setelah pada perdagangan 11 Februari melemah 5%, namun sama dengan PTRO, volumenya juga tidak begitu besar, meskipun lebih besar daripada volume koreksi kemarin. Namun penguatannya yang cukup tinggi tidak disertai dengan volume besar ini, rawan koreksi, apalagi pada perdagangan hari ini pergerakan dari TPIA ini sideways di atas, ya, ini sideways di atas, sideways di atas, sideways di atas seperti ini, rawan profit taking, ini close gap up namanya. Ketika closingnya gap up, sehingga rawan terkoreksi untuk TPIA pada perdagangan 13 Februari 2025. Jika mau spekulasi buy di bawah 7.000-an untuk TPIA, support 6.300-an ini kemungkinan akan menjadi support kuat dari TPIA. Kalau mau spekulasi buy di 6.325-an sini. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan ini ada Ratu. Ratu sampai ke Fibo 3820 atau sampai di EMA 20 ternyata menguat, ya. Ini pas di EMA 20-nya. Pas di EMA 20 pada perdagangan hari ini kemudian menguat. Secara metodologinya big distribusi oleh XL, CD, XC. Yang masuk AK, IF, YU, YP, asing terus masuk. Asing pada perdagangan hari ini masuknya makin besar 5,3 miliar. Dan menguat 9,51%. Selamat kalau ada trading spekulasi buy Ratu. Kita spill sedikit tadi ketika masih di harga 6.800 dan high-nya ada di 7375, closing di 7.200. Kalau mau spekulasi buy Ratu lagi di dekat-dekat 7.000 ke bawah sampai EMA 20-nya. EMA 20-nya ini dijaga, sangat sampai jebol. Semoga menjadi support kuat dari Ratu untuk beberapa waktu ke depan. Lalu kita lihat top gainer. Emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini SMA sudah. MMN kemarin koreksi, hari ini menguat. Ya, bertahan di support 6775, koreksi, bertahan di support, kemudian menguat, akumulasi cukup bagus. Potensial ke 7.600. Target ke MA 20-nya, ya, target ke MA 20. Kalau ada yang mau spekulasi buy AMMN silahkan. Penguatan pada perdagangan hari ini cukup bagus. Potensial ke 7.600-an. Asing 3 hari terakhir juga masuk pada perdagangan hari ini, masuk 25 miliar. Kemudian kita lihat yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada ADI. Konstruksi penguatan tanpa volume, distribusi YP, XLPD, XCSK yang masuk, downtrend. Downtrend ini menuju ke low-nya di 160-an.
Kemudian Wika. Wika juga menguat sampai ke 197, namun closing di 191. Masih akan lanjut koreksi, kondisi downtrend parah. Terus membentuk lower low, hindari dulu emiten seperti ini. Cara terminologinya juga tidak begitu bagus. Untuk trading singkat saja kalau mau spekulasi buy di Wika. Kalau mau, kalau tidak juga lebih baik. Karena ada emiten lain cukup aktif. Kita lihat data. Remala Abadi pada perdagangan hari ini menguat 8,54% disertai dengan akumulasi cukup bagus oleh CCAKIF yang akumulasi besar hanya satu broker. Sedangkan YPXXL distribusi jika kita lihat ini bertahan di atas support 800. Setelah beberapa waktu sebelumnya 800 ini menjadi resisten yang cukup kuat. Ini mencoba menembus, gagal, kemudian koreksi. Lalu kemudian setelah menembus naik kencang. Pada perdagangan 11 Februari low-nya di 815, kemudian pada perdagangan 12 Februari dibuka di harga 825, kemudian menguat, high-nya ada di 900. Saat ini pas di MA50, jika berhasil breakout MA50-nya ada potensi untuk penguatan lanjutan. Penguatan pada perdagangan 12 Februari volumenya kecil sehingga rawan terkoreksi lagi. Jika sobat trader belum punya data, maka pantau-pantau di dekat 850 ke bawah. Jika mampu bertahan di atas 800, silahkan untuk spekulasi buy data Remala Abadi. Kondisinya sudah patah tren dari uptrendnya sebenarnya, dari uptrend yang cukup cepat ini. Berbeda dengan Wifi, yang setelah menguat, koreksi dikit, kemudian pada perdagangan ini menguat. Kalau ini hitungannya patah tren jangka pendeknya. Jangka menengahnya masih terlihat uptrend karena masih di atas. Namun karena ini sudah breakdown MA20, breakdown MA50, jangka pendeknya ini sudah patah tren. Dalam hal ingin hold jangka menengah panjang, maka perlu dipertimbangkan. Jika belum mampu breakout 900, lawan koreksi lagi. Ini 900-nya menjadi resisten saat ini. 900, 905 ini menjadi resisten. Jika belum mampu breakout, maka koreksi lagi ke 800-an. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini DGWG. DGWG ini sudah sampai ke Fibo 7860. Kemudian kita buat counter demand sejak beberapa waktu sebelumnya. Dan pada perdagangan hari ini menguat 12,4%. Selamat bagi sebagian spekulasi buy DGWG. Ini kita lihat DGWG. Nih, DGWG kita buatkan support di 360. 360 cukup jauh. Kemudian ini sejak tanggal 11 Februari untuk perdagangan ini ya. Ini kita lihat ketika tanggal 10-nya cukup bagus, ada potensi penguatan lanjutan, dan tanggal 11-nya terkoreksi, ada beberapa sebetulnya justru koreksinya ini untuk spekulasi buy, dan pada perdagangan ini sudah menguat cukup tinggi. Selamat bagi sebetulnya spekulasi buy di DGWG. Ya, ada sebetulnya spekulasi buy di DGWG. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada Raam. Kita lihat Raam. Masih lanjut menguat ternyata. Namun cara terminologinya biasa saja. Yang keluar NIXLXC, yang masuk CCIFRF menguat 19,86%. Sejak kita buat counter trend Raam sudah ada kenaikan cukup tinggi. Ini kita buat counter sejak tanggal 10 Februari.
last price di 244. Kita coba kita ukur last price di 244. 244 untuk tanggal 10. Oh, di sini. Sudah ada kenaikan 47,11% sampai high-nya pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada sebuah tren spekulasi buy di Raham dan masih hold. Lalu kita lihat emiten lain yang cukup aktif. DAAS Isat Telkom. DAAS juga menguat namun tanpa volume ternyata. Secara bendermologis mulai akumulasi oleh XLAKCC yang keluar AZCPDP. Jangan spekulasi buy untuk DAAS pada perdagangan esok di last price-nya. Kecuali jika ada koreksi ke 5.300-an dan mampu bertahan, silahkan spekulasi buy di DAAS. MA50. Jika mampu bertahan di atas 550 maka masih bagus 5350-an nih. Kita ukur dengan Fibonacci retracement-nya sampai high-nya. Ya, pas. Ini terkena Fibo 6180% di 5350-an, kemudian menguat. Nah, ini jika koreksi ke 5350-an lagi bisa dipantau, namun kalau beli di last price ini cukup riskan sebab volume pada perdagangan hari ini sangat kecil sekali sehingga sifatnya tampak hanya pantulan untuk lanjut koreksi. Nah, ketika koreksi ke 5350-an ini pantau lagi. Jika sideways di sini maka pertanda sedang konsolidasi untuk kembali bisa menguat. Jangka menengahnya masih uptrend, namun karena tampaknya ini juga termasuk emiten konglo sehingga bisa pantau emiten konglo yang lain. Jika menguat ada potensi ini juga menguat. Tampaknya ini bareng pergerakannya dengan Raja dan Ratu. Jika Raja dan Ratu menguat ini biasanya ikut menguat, jika Raja dan Ratu melemah ini biasanya ikut melemah. TLKM Isat. TLKM pada perdagangan hari ini menguat 6,9%. Secara bendermologinya ada akumulasi besar oleh BKAKRX yang distribusi GRKZYP. Asing tampak masuk 97 miliar. Masih berada di bawah resisten 2500. Jika belum mampu breakout 2500, belum mampu breakout 2600, maka masih ada potensi untuk TLKM kembali terkoreksi. Support horizontal, resisten MA 2550 ini akan menjadi kunci bahwa TLKM masih akan downtrend atau akan reversal. Sehingga jangan terburu-buru untuk spekulasi buy di emiten seperti ini. Apalagi pergerakannya yang tidak begitu volatil, maka kalau mau spekulasi buy bisa beli di harga bawahnya. Kemudian Isat. Isat pada perdagangan hari ini juga pantulan sesaat. Volumenya kecil, lebih kecil daripada volume seller kemarin. Meskipun ada akumulasi besar oleh ZP 172.000 lot, 29 miliar. Namun bukan berarti bahwa Isat akan segera kembali ke 2.500 ya. Ini masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan karena koreksi 2 hari terakhir cukup dalam dan cukup solid sehingga perlu pantulan. Dan ini pantulan pertama, ada potensi pantulan berikutnya di 1800-an menuju ke 1800-an. 1800, 1850 potensial bisa ada pantulan ke arah sana. Karena ketika ada penurunan ada kenaikan. Begitu pula IHSG kita pada perdagangan hari ini penguatannya bisa jadi hanya pantulan saat karena sudah terkoreksi 5 hari berturut-turut. Kita lihat Adro. Adro yang cukup bagus pada perdagangan hari ini. Ini bisa untuk spekulasi buy pada perdagangan hari ini atau esok. Kenaikan masih belum tinggi, baru menguat 4,9%. Secara bendermolognya ada akumulasi oleh KZODKI yang keluar DPBBCC asing keluar tipis 2,6 miliar. Potensial penguatan lanjutan ke 2300 ke 2350-an. Jika berhasil breakout MA 20
maka ini potensial kembali uptrend bisa ke 2500 ke 2800-an kembali. Menarik untuk Alam Tree Resources untuk jangka menengah saat ini salah satu emiten yang menarik. Begitu pula dengan AAD. AAD bertahan di atas 7650. Ya, pada perdagangan hari ini AAD dan ADRO membentuk pola bullish engulfing. AAD akumulasinya bahkan lebih bagus, besar sekali oleh ODCC yang keluar PDRF BK. Asing tampak keluar di AAD 2,7 miliar. Namun potensial untuk AAD masih akan ada penguatan lanjutan ke 8.500-an, 8.600. Koreksinya sudah cukup dalam, penguatannya cukup solid, sehingga akan ada penguatan lanjutan sudah seharusnya, karena sudah koreksi dari 31 Januari ini, berhari-hari. Menguat ke 8.500, kalau mau spekulasi buy di 8.000-an ini silahkan, target 8.500 untuk area take profit dari AAD. Lalu kita lihat top loser. Top losernya DMMX. Kita coba lihat DMMX terakhir. DMMX ada akumulasi ternyata. Koreksi sampai ke 288, kemudian menguat sampai ke 308. Ada akumulasi cukup bagus oleh ZP AZ XL yang keluar CPPDCC. Saat ini untuk DMMX kita lihat dengan time frame kecil. Kemarin sudah ada koreksi, menguat, ini ada koreksi, kemudian menguat. Jika ada koreksi lagi ke 280-an, menarik untuk spekulasi buy DMMX ya. Ini berikut pola flag. Time frame 15 menit. Ini hari ini ya. Hari ini banting, kemudian menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Pantau-pantau besok jika koreksi ke 280-an untuk spekulasi buy DMMX. Kondisinya strong uptrend. Namun entry-nya juga harus pas. Ya, pantau-pantau lah. 280 ke bawah. 280 ke bawah. Kita lihat dengan Fibonacci retracement. Ya, 280 ke bawah. Menarik untuk spekulasi buy DMMX. Selama bertahan di atas 260, potensial masih akan lanjut menguat. Kemudian kita bahas cuan. Ada sebuah yang minta dibahas cuan dalam kondisi floating loss. Untuk cuan Petrindo Jaya Kreasi ini sudah benar-benar patah tren dan tampaknya menjadi emiten yang dikesampingkan oleh grup Pak PP. Meskipun sudah naik sampai ke 15.600-an tanggal 23 Januari ini hanya di 15.600-an. Namun ini ada pola bearish divergence, dengan kondisi cuan yang hampir 3 kali ARB. ARB pertama, ARB kedua, ARB ketiga ini melemah 19,01%, ini hampir ARB. 2 tick atau 1 tick lagi ini ARB. Dengan kondisi cuan yang 3 kali ARB, kembali ke area sideways-nya di beberapa waktu sebelumnya, maka menunjukkan bahwa cuan ini menjadi emiten yang tidak begitu diperhatikan oleh bandar grup Pak PP belakangan. Intinya dia dikembalikan ke kandangnya. Nah, kandangnya itu di sekitar area ini 6.500-an. Begitu pula brand dikembalikan ke kandangnya pas di 5.000-an, 5.500-an ke atas, sehingga 2 kali ARB sampai ke kandang stop. Nah, cuan ini koreksinya cukup dalam karena balik ke kandangnya pun cukup dalam sebab uptrendnya juga sudah cukup tinggi. Nah, jika kita melihat pergerakan dari cuan, ini memang lebih volatil karena likuiditasnya justru lebih kering daripada brand. Nah, dalam kondisi ini untuk cuan potensialnya akan sideways cukup lama.
Jika di sini setelah ARB turun dulu, kemudian ada penguatan, kemudian sideways, baru ada penguatan lanjutan, maka cuan pun tampaknya untuk bisa kembali menguat ke 10.000 akan perlu waktu cukup lama. Karena ini menjadi satu alasan tidak begitu diperhatikan dengan ARB-nya cuan di 3 hari ARB kemarin. Sehingga potensialnya akan sideways cukup lama sebelum sampai kembali ke 10.000. Nah, yang perlu dijaga area support terdekat ada di 6550. Jika ini jebol maka bisa lanjut ke 6.000, bisa lanjut ke 5.500-an. Kalau ada sebuah trader yang punya dari ke atas dalam kondisi floating loss, jika merasa bahwa akan bisa menggantikan profit di emiten lain untuk menutup kerugian dari cut loss-nya cuan, maka silahkan dilakukan. Kalau merasa tidak mampu menutupi kerugian jika cut loss dari cuan, meskipun dengan trading di emiten yang lain, maka kalau mau hold cuan dipersilahkan. Namun rentang waktunya akan cukup lama. Untuk bisa kembali ke harga atas. Kalaupun average down, mungkin justru hanya akan membuang waktu dan tenaga bahkan modal. Sehingga jika ada pantulan ke 8.000 ke 9.000, jika memang siap untuk cut loss, mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Cut loss di sini, nanti ketika ada momentum lagi, beli di bawah sini, nah nanti bisa profit lagi dari cuan, semoga bisa segera menutup kerugiannya. Saran dari Joy Trader kurang lebih seperti itu. Adapun keputusannya ada pada sobat trader semuanya. Kemudian kita lihat CMNP. Terakhir. Dari tadi terakhir. CMNP pada perdagangan hari ini ternyata distribusi oleh RJIFGR, namun ada yang nampung MJCP. Menguat 9,84%. Ini kita gambar dengan Fibonacci retracement. Pas sampai di 61,80%, maka ada beberapa spekulasi buy di CMNP. Karena distribusinya cukup besar, maka perdagangan esok kalau mau take profit dipersilahkan. Ya, kita ingatkan kemarin CMNP ini cukup high risk. Namun ada beberapa ini justru bisa profit cukup lumayan. Beli di kemarin, koreksi kemarin beli, atau ada yang tadi di awal-awal sesi beli. Karena di awal sesi justru dibuka di harga 24.30, ada beberapa mungkin spekulasi buy di CMNP. Ini bisa di take profit karena big distribusi. MJ ini biasanya buangannya juga cukup kasar. Selamat kalau ada spekulasi buy di CMNP. Ya, itulah beberapa emiten-emiten coklat pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.